Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang argumentatif essay. Apa itu argumentatif essay? Bagaimana menulis argumentatif essay? Dan bagaimana struktur dari sebuah argumentatif essay? Well, let's jump to the explanation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Easy English Learning with me, Ira Nurul. In this video, I'm going to explain about argumentative essay. What is argumentative essay? How to organize an argumentative essay? What are the elements of an argumentative essay? And the organization or the structure of an argumentative essay. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang argumentatif essay. Apa itu argumentatif essay? Bagaimana menulis argumentatif essay? Dan bagaimana struktur dari sebuah argumentatif essay? Well, let's jump to the explanation. What is an argumentative essay? An argumentative essay is an essay in which you agree or disagree on an issue, using reasons to support your opinion. Jadi, argumentatif essay merupakan salah satu jenis esai di mana kalian sebagai penulis menyampaikan pendapat kalian, setuju atau tidak setuju terhadap sebuah isu dengan menggunakan alasan untuk mendukung pendapat-pendapat kalian. The purpose of an argumentative essay is to convince the reader that the writer's opinion is right. How to organize an argumentative essay? By organizing your argument effectively, itu akan membantu kalian dalam meyakinkan pembaca dari tulisan kalian untuk setuju dengan ide-ide atau opini yang kalian sampaikan pada tulisan kalian. Dalam menyusun sebuah argumentative essay, kalian tidak hanya memberi alasan-alasan yang mendukung pendapat atau sudut pandang kalian, tapi kalian juga harus mendiskusikan alasan-alasan dari pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapat kalian. Kemudian, kalian ribat atau bantah pendapat tersebut. Ribato harus dilakukan dalam argumentative essay. Artinya, kalian harus membantah alasan-alasan dari pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapat kalian dengan menunjukkan bahwa pendapat-pendapat tersebut tidak betul. So, in writing an argumentative essay, we not only give information, but also present an argument with the supporting ideas and opposing ideas of an argument issue. We must show both sides of a contentious issue, means the issue must be debatable. Kalian harus menampilkan dua pendapat, agree or disagree dari sebuah isu. Artinya, isu yang kalian angkat dalam sebuah argumentative essay itu harus merupakan isu yang bisa diperdebatkan. We should clearly take our stand and write as if we are trying to persuade an opposing audience to adopt new beliefs or behavior. In choosing a topic or issue for an argumentative essay, it should be debatable. Jadi, dalam memilih sebuah isu atau topik untuk esai argumentatif, topik itu harus bisa diperdebatkan. It should be narrowed down. It should contain an argument. Harus merupakan topik yang bisa diargumentasikan, entah argumen yang agree or disagree. And the last but not least, topik atau isu yang kalian pilih dalam menulis esai argumentatif itu should be a topic that can be adequately supported. Harus bisa disupport atau didukung dengan menggunakan outside source. Nah, ketika kalian diberikan tugas untuk menulis sebuah esai argumentatif, it is important for you untuk membedakan apakah tugas yang diberikan tersebut kalian diminta untuk present both sides of the issue equally and objectively, yaitu menyajikan kedua sisi masalah, isu, atau topik yang kalian pilih secara adil dan objektif,
Ataukah kalian diminta untuk menunjukkan posisi kalian terhadap isu yang kalian pilih, entah kalian setuju ataukah tidak setuju, dan tentunya harus disertai dengan alasan-alasan pendukung untuk setiap argumentasi kalian. Nantinya, thesis statement yang kalian tulis pada bagian introductory paragraph itu harus mencerminkan tujuan dari penulisan argumentative essay kalian. Untuk argumentative essay yang tujuannya untuk menunjukkan sikap yang objektif, berikut ini adalah contoh thesis statement-nya. While many feel that a woman should have the freedom to choose whether or not to bear a child, others feel that terminating a pregnancy is immoral. Ketika banyak yang merasa bahwa seorang wanita harus memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melahirkan atau tidak, banyak juga yang lainnya yang merasa bahwa mengakhiri kehamilan itu adalah tidak bermoral. Sedangkan untuk argumentative essay yang tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi kalian terhadap sebuah isu, contoh thesis statement-nya adalah, while many feel that terminating a pregnancy is immoral, the freedom to choose whether or not to bear a child be every woman's right. Ketika banyak yang merasa bahwa mengakhiri kehamilan adalah tidak bermoral, kebebasan untuk memilih apakah akan mengandung atau tidak itu merupakan hak setiap wanita. Sekarang, coba kalian perhatikan dan pahami lagi kedua contoh thesis statement ini. Beda ya maknanya. Remember, before you start to write your argumentative essay, make sure that you have done sufficient research to present the argument fairly and judiciously. Sebelum kalian mulai menulis argumentatif essay kalian, pastikan kalian telah melakukan penelitian yang cukup untuk menyajikan argumen secara adil dan bijaksana. You will need back up your claims, so make sure that you cite your sources. Jadi pastikan kalian mengutip sumber-sumber lain yang akan kalian masukkan dalam essay kalian nantinya. Next, you also need to know that an argumentative essay contains 5 key elements. The first is an explanation of the issue. The second is a clear thesis statement. The third, a summary of the opposing arguments. The fourth, rebuttals to the opposing arguments. And the fifth is your own arguments. Jadi, kelima elemen ini harus ada dalam esai argumentatif kalian. Now, I will explain about argumentative essay organization. You can organize the elements of an argumentative essay in several ways. You can use a block pattern or point-by-point pattern. The outlines in the chart show how these two patterns can be used to structure an argumentative essay. Jadi, kalian bisa menyusun argumentative essay kalian dengan dua model organization, yaitu block pattern dan point-by-point pattern. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, terkait 3 bagian utama dari sebuah esai argumentatif juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu introduction, body, and conclusion. Remember, the important thing in writing an argumentative essay is to present your side and rebut the other side in a logical and organized way. Next, I'll explain these two models of an argumentative essay organization one by one. Untuk model yang pertama yaitu block pattern. Di bagian introduction terdiri dari general statement yang berupa explanation atau penjelasan terkait isu dan thesis statement. Sedangkan pada bagian body essay bisa kalian bagi ke dalam 2 kelompok, yaitu blok 1 dan blok 2. Pada blok 1, kalian menuliskan summary atau rangkuman argumen dari sisi yang lain atau yang bertentangan dengan argumen kalian. Kemudian, kalian rebuttal argumen-argumen tersebut satu persatu. Jadi kalau ada 3 argumen, maka kalian juga harus membantah ketiga argumen tersebut satu persatu. Setelah itu, pada blok kedua, kalian tuliskan argumen-argumen kalian yang tentunya harus diikuti oleh alasan berupa opini atau fakta dari outside source. Dan bagian terakhir adalah conclusion atau kesimpulan.
Sedangkan untuk point by point pattern, di bagian introduction, kalian tuliskan penjelasan terkait isu, termasuk summary dari other side arguments, dan kalian juga tuliskan thesis statement. Kemudian, pada bagian body essay, kalian jabarkan satu persatu statement atau argumen yang bertentangan dengan argumen kalian. Lalu kalian rebuttal atau kalian bantah satu persatu dengan argumen kalian. Dan bagian terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Pada bagian ini, kalian bisa menuliskan summary dari sudut pandang ataupun argumentasi kalian. Well, that's all my explanation about argumentative essay. Thanks for watching dan semoga bermanfaat.